Saya sampaikan terima kasih banyak teriring doa jazakumullahu khairan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan salah satu diantaranya thalabul ilmi ini. Baik dari yang orang yang telah membangun masjid ini sebagai sarana sehingga kita bisa bertemu, atau kepada pihak-pihak seperti panitia tadi, ya kan, yang sudah berusaha berupaya gitu kan, bagaimana agar syiar Islam ini bisa terus eksis, juga kepada agnia, kepada para donatur yang telah memberikan sumbangsihnya sehingga acara pengajian ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan segala kebaikan Anda menjadi amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang saya suka lupa, bukan saya, kadang-kadang sering dilupakan oleh orang. Karena tidak mungkin ya kalau secara ininya kan, nanaon ke qadarullah, tapi secara wasilahnya tidak mungkin, ya kan? Hal ini bisa terjadi tanpa ya kan kebersamaan atau keterlibatan daripada semua pihak. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi bukti sekaligus saksi di hadapan Allah, tanda kita mempunyai istilah kalau bagian kita partisipasi atau apalah lain partisipasi atunya, ya kan. Mudah-mudahan kita mengambil bagian ya Pak ya dari apa yang kita infakkan di jalan Allah. Mudah-mudahan berbuah ya tadi teh komo ayeuna poe Ahad kan, mudah-mudahan menjadi ladang jihad bagi kita semua kan, ngaji poe Ahad gitu kan, teh seperti itu. Jadi mudah-mudahan apalagi kalau kita membaca hadis Nabi kan, orang-orang yang terlibat dalam dakwah ini sehingga bisa membuka alam pikiran manusia, lebih menguatkan imannya, menambah ketakwaannya, dan ya bersemangat untuk melaksanakan amal solehnya. Allah berikan hidayah melalui kita, mudah-mudahan sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib ya mengatakan seperti itu dalam hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan ya, barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian orang itu mengikuti hidayah orang tersebut, maka pahalanya lebih baik daripada humrun ni'am. Humrun ni'am itu kalau dulu kuda pilihan, kalau sekarang kendaraan gitu kan. Mercy, aya nu leuwih ti Mercy, pokoknya mah nu hade we Pak, seperti itu. Maka mudah-mudahan nih para donatur atau agni atau siapapun yang terlibat ya kan dalam pelaksanaan ini, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Pak, saya miris di satu masjid ya. Sampai bukan pengajian itu mah ya, ada pengajian yang dihentikan. Bahkan kamari mah jumaahan ada anu diireunkeun heula gitu. Nah, cing teh diireunkeun jumaahan teh begitu ya. Lain sare diireunkeun tidak dilaksanakan iya. Tapi mubaligna teu ti luar gitu, Pak. Jadi Pak Ustaz cenah punten pisan untuk bulan ini ya. Mubalignya tidak ada mubalik dari luar. Jadi mubalik lokal saja yang ada di dalam jamaah. Saya katakan kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena kas masjidnya kosong, Pak, tuh tinggal gitu kan? Itu sampai miris kita mendengarnya ya. Ya, padahal maaf ya, insya Allah kita dan rekan-rekan kita insya Allah, ya kan? Kita mah dakwah sampaikan dakwah gitu. Ada ulah jadi konotasi ustadznya resep karena amplop, insya Allah, alhamdulillah saya goreng mah resep Pak. Ya kan? Nyai mah kamar di sakana teh kieu teu cenah teresep kana amplop asinan teu Pak, bukan itu Pak. Eta sok dijadian teh nya bukan. Insyaallah ya, kalau kita gitu Pak ya, yang memang maaf ya, mudah-mudahan Allah tetap berikan kepada kita kelurusan ya hati kita untuk senantiasa berada di jalan dakwah. Insyaallah Pak, bukan itu menjadi orientasi kita semua. Ya, kita mah alhamdulillah datang ke sini berdakwah ya. Kemudian diterima dengan penerimaan yang baik gitu kan. Kadang-kadang balik diberi konsumsi. Nah, itu kurang mah pengajian kena ya. Coba Kak, bagaimana para pendakwah di zaman Nabi SAW ya menyampaikan risalah agamanya. Jangankan Pak ya kerugian secara materi dan yang nyawa kadang-kadang menjadi taruhannya. Itu. Makanya saya kurang suka kalau ada mendengar gitu ya. Sok aya mubalik anu ditarif itu. Pokoknya mah lamun teu sakieu moal datang teh ulah gitu. Saya suka mengatakan seperti itu. Kita telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
dengan kita. Dah sebenarnya mah bisa jadi Pak ilmu mah dibanding dibanding gitu ustad nu ceramah jarang jamaah bisa jadi eta teh lebih pinter saha. Kan begitu Pak ya teh kan betul Pak ya, bisa jadi bapak-bapak ini pahalanya lebih besar daripada maaf ya yang menyampaikan itu sendiri. Saya kemarin membandingkan ya belajar saat anak-anak dengan saat orang tua. Ada orangnya jujur lah Pak, saya punya kitab namanya teh Soidul Khotir. Di dalam kitab itu diterangkan Pak tentang bagaimana fase belajar yang baik itu seperti apa. Da kudu nama diajar teh Pak di usia 40 ke bawah, dari mulai 0 sampai 40 teh Pak. Belajar agama teh teuk atau belajar apapun teuk sampai usia 40. Tak geus 40 mencek basa kolot baheula mah geus masagi. Mulailah di usia 40 itu perbanyak menulis. Itu ya kan ilmunya dicurahkan dengan tulisan agar menyebar kan, seperti itu bermanfaat untuk generasi setelahna. Tah udah 60 ke sana tah eta mah tong loba nulis nah sabab geus 60 mah sok kadang-kadang gitu jadi lah gitu tanya mun dina pangajian mah sok barho begitu bubar poho pan di dieu alhamdulillahnya can bubar geus baroho gitu. Begitu 60 mah sudah apa saatnya pupuk generasi. Nah itu seperti itu. Dari urang mah maaf ya sok jujur Pak, kita mah baru belajar kan di usia-usia yang justru seperti, tapi insya Allah saya yakin kade kan aya kata-kata mutiara teh sering kita dengar ya, belajar di usia di usia muda ya kan seperti mengukir kan, seperti itunya pernah emot ya Pak. Tuh ieu cirina tah diajar geus karolot mah jerempek kieu, tapi da lain teu bisa sieun sombong ya kan. Batek deui dijawab teh kan begitu kan. Belajar di waktu kecil atau di waktu muda ibarat apa? Mengukir di atas batu kan begitu ya. Sementara belajar di usia tua seperti mengukir di atas air. Maksudnya apa? Gitu kan maksudnya kalau mau ikut di atas batu kelihatan ya Pak ya, ada ininya kan bekasnya, ada ininya kelihatannya bentuknya. Air di atas air Bapak begitu kejol hilang begitu kan hilang ya kan ya Pak ya begitu. Tapi insya Allah saya katakan walaupun seperti itu aya hebatna Pak plusna diajar di waktu tua manaon hebatna teh langsung dipraktekkeun. Itu yang mudah-mudahan jadi modal bagi kita. Jadi tak eta jadi aikeun urang mah memupuk ilmu tapi kadang amal tidak nya pan geus kolot mah alhamdulillah emang ilmu teu loba tapi ngamalkeun langsung. Sok barudak ngora diterangkeun tentang tahajud Pak, ilmunya dalilna luar biasa tapi tahajudna mah kadang tara ya kan. Tapi bapak-bapak mah hebat teu boga dalilna mah tapi tahajudna mah minang. Nah sabab geus hudang teu bisa sare deui gitu kan. Ya kan bapak-bapak kalau di atas 50 kan itu susah cenah lamun geus hudang teu bisa sare deui daripada ngahulang salat tahajud. Komo bab maut mah ieu diterangkeun ke anak muda dalil-dalil tentang kematian dihafal dia tapi jarang dipraktekeun nya. Nu kolot mah teu loba dalilna teh jol praktekeun parangut tuh jadi matakna cigana mah hade kene mana hade mana tah budak jeung kolot teh gitu tah seperti itu Pak ya. Tapi sekali lagi tidak ada apa kata terlambat di dalam belajar kan, seperti itu banyak kan gitu. Orang apa belajar itu kan seperti apa katanya, utlubul ilma minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat kan ya Pak kan, fase-fasenya yang berbeda. Mata bapak-bapak sang ibu-ibu mah moal nu baheura teuing pengajian teh materina. Nah, bisa datang ka imah jadi pikiran gitu tah. Komo ayeuna kan luar biasa. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini jadi sekali lagi saya apresiasi ya siapapun para muhsinin, donatur atau siapapun yang terlibat dalam pengajian ini, mudah-mudahan gitu kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam hidupnya. Ya Pak ya. Sehingga mudah-mudahan ya ini bisa terus berlangsung terus ya makanya sampai di akhir nanti. Karena memang gitu Pak.
Apa yang akan kita tinggalkan setelah setelah kita berakhir untuk generasi setelah? Kan bukankah seperti itu seharusnya orang tua yang disebut apa? Visioner, kan begitu ya Pak ya? Yang mempunyai apa? Cita-cita dan harapan ke depan. Eksistensi kita ini nanti akan dikenang oleh anak-anak kita. Makanya saya pernah menyampaikan ya, salah satu di antara gitu kan, warisan berharga ya yang seharusnya diberikan oleh setiap orang tua terhadap anaknya selain kaitan dengan harta ya Pak ya, ada apa kira-kira Pak? Halo? Asli itu teh ilmu tuh aslinya. Nah ini kuma bapak, weh itu mah bebas, abdi mah da bager ya kan. Seperti kalau saya baca di dalam kitab Tarbiyatul Abna, dalam kitab pendidikan anak, ini penting Pak. Warisan berharga yang diberikan oleh orang tua itu selain harta itu kan. Dah harta mah sekali bikin oke kita bisa ngelola habis Pak. Ada yang paling harus kita konsentrasikan. Apa Pak? Nama baik kita yang akan kita tinggalkan setelah generasi kita. Pepatah mengatakan kalau harimau ya mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan aduh, ini asa sedih kadang-kadang kan begitu Pak. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hutang cenah. Nah ya teh ya apa yang mesarua cenah kata bukan ya meninggalkan naon apa kita mah nama apa begitu ya, meninggalkan nama artinya apa? Kita akan dikenang oleh generasi setelah kita itu, ketika disebut nama kita akan terbayangkan kebaikan itu seperti itu Pak. Saya baca judul nanti begini, ya kan? Bahasa iya nanti Pak dina eta ya. Bagaimana sebutan orang lain, ya kan? Pengaruh kesolehan orang tua terhadap anaknya. Saya baca di sana Pak, ya. Jadi kesolehan orang tua itu akan berpengaruh terhadap eksistensi anaknya nanti di kelak di kemudian hari, ya kan? Pernah kita mendengar Pak, ketika orang bahasa Sunda mah aya Asep putra saha gitu kan ya. Nah, oh abdi putrana Pak Haji, kemudian disebut kebaikannya ta eta Pak. Oh atuh Pak Haji mah jalmi soleh, jalmi bager. Bagaimana kira-kira perasaan si anak? Senang, bangga, dan ada di dalam dirinya keinginan untuk mengikuti ya kan jejak langkah orang tuanya, atau bisa jadi ingin lebih baik daripadanya, gitu kan? Nah, setidaknya lumayan. Tak eta teh kudu kitu gitu maksudnya teh orang. Ulah begitu ditanya teh, aya didinya Cecep budak saha? Abi budak bapak anu. Cenah teu salah eta tuh tingali kan. Seperti itu tuh hebat Pak. Saya baca di sana, ini pelajaran bagi kita, ya. Urang ya anu urang Anda semua. Ya kan yang sudah pada maaf. Patong disebutkan kolot, moal abdi mah menyebutkan kolotnya. Kolot mah kesana teh kolot awakna reot ya kan, kulitna peot sagedeung deui. Begitu moal. Senior saya menyebutkan ya. Ini anda yang senior ini apa yang akan kita wariskan kepada generasi kita? Ai lain model tadi mah. Daya harta mah pasti ya mah Pak. Cacan urang maot geus ditanyakeun, begitu kan? Ini nih. Jadi begitu disebut teh ya nama baik seseorang. Putra saha Cep? Eta abi putra Ibu Haji ieu. Cenah. Eta mah Bu Haji eta mah solehah atuh. Ya kan? Jabar rajin pangaosana teh. Bu Haji eta mah unggal ngaos teh di juru we. Nyempon kitu teh. Ya, nepikeun ka ngagoler kitu, nepikeun ka beres pangajian. Kan teu naon Pak disebutkan seperti itu kan. Kebaikan disebutkan daripada tadi keburukan disampaikan. Ya, nah langsung generasi salajeng ngetangke Pak. Kenapa saya sampaikan ini? Itu sebagai prolog mukodimah karena kenyataan anak-anak atau generasi setelah kita ini kehilangan figuritas yang sekiranya akan menjadikan mereka apa? Ya, semangat dalam mencapai ya nih. Saya ada satu buku Pak, Kutaib yang bahasa kita mah. Kutaib itu buku kecil. Ada dina bahasa Arab mah ya disebut Kutaibat. Kutaibatnya buku saku begitu.
Di sini judulnya limadza ta'akhkharul muslimuna wa limadza taqaddama ya ghairuhum. Ini kritik bagi kita semua. Mengapa orang-orang muslim ini terbelakang, tidak maju, bahkan cenderung menuju kemunduran? Dan mengapa orang-orang selain mereka justru berkembang, maju, ya kan? Ya ini Pak, ya. Tapi kan digambarkan di dia mah, nuka hiji mah kura-kura sebagai naon cenah? Gambaran, ya kan? Yang ngarayap, ya. Mending ya kura-kura mengarayap itu mundur Pak. Anu kaduana kereta cepat, ya. Menunjukkan apa? Kemajuan jeung sajabina. Ini kritik bagi kita. Apa yang menjadi latar belakang kenapa kaum mukminin ini, gitu kan? Bukan Islamnya kan Pak? Kaum muslimin bukan Islamnya. Kenapa kaum muslimin mendapatkan kemunduran? Ya karena mereka telah tadi ya, entah memang karena mereka lupa atau mereka tidak mengerti dan yang lainnya terhadap sosok-sosok orang-orang yang telah terdahulu, yang telah Allah sebutkan kehebatan mereka. Sampai Allah mengatakan seperti apa? Kuntum khairu ummatin. Engkau adalah sebaik-baik umat di antara manusia yang ada pada waktu itu.